Mari kita lihat. Saya sudah berkali dan berulang-ulang menjelaskan bahwa Al-Quran itu tidak bisa dipercaya, bahwa Al-Quran itu dari langit, dari pengajaran langit, pengajaran Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten-konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan Al-Quran ini nggak bisa dipercaya. Ini adalah karangan dari Nabi Muhammad. Apakah benar yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim kalau Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad? Jadi kepada teman-teman di sini jangan kemana-mana dulu, silahkan tonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan di-share videonya. Kalau Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini mengatakan Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad, dikatakan di dalam ayat Al-Quran, fungsi gunung ini untuk menstabilkan bumi. Artinya bumi ini kan bulat, tidak ada tiang. Ini untuk menstabilkan bumi. Ini adalah pasak bumi. Tapi dikatakan di dalam Alkitab, fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa. Kalau fungsi gunung ini untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan itu tidak pernah merasakan gempa. Tapi faktanya sekarang, lebih sering orang yang tinggal di pegunungan merasakan gempa. Dikatakan lagi di dalam Alkitab, bahwa bumi ini itu ada tiangnya. Tiang antara bumi dan ke langit. Langit ini punya tiang. Tapi sampai sekarang belum ada satuan ilmuwan pun yang bisa membuktikan kalau langit ini punya tiang. Dikatakan di dalam Al-Quran, lebih banyak gunung berapi di dalam laut ketimbang di darat. Dan itu terbukti, dibuktikan oleh para ilmuwan. Tentu Nabi Muhammad tidak bisa mengetahui hal seperti ini. Kenapa? Karena di zaman Nabi Muhammad tidak secanggih di zaman kita. Dikatakan di dalam Al-Quran bahwa di dalam lautan ini ada air tawar. Ilmuwan dulunya merasa ragu, tidak mungkin ada air tawar di dalam laut. Dan dikatakan di dalam Al-Quran bahwa di dasar laut itu sangat gelap, seperti gelap gulita. Akhirnya ilmuwan pun membuktikan bahwa benar di dalam lautan ini ada air tawar yang tidak bercampur dengan air laut. Jadi kalau Udin ini mengatakan ini karangan dari Nabi Muhammad, berarti Udin ini salah besar. Sekarang kita balikkan, kitab suci siapa yang di sini karangan manusia? Karena dikatakan di dalam Alkitab, singa itu makan jerami, ular itu makan debu. Tapi sampai detik ini, semua singa tidak ada makan jerami, semua ular tidak ada makan debu. Dikatakan lagi di dalam Alkitab, tercipta dulu binatang daratnya, baru tercipta burung. Seolah-olah burung ini bukanlah binatang darat, tapi binatang laut. Jadi inilah kesalahan Alkitab yang mereka membalikkan faktanya. Seolah-olah Al-Quran inilah karangan dari Nabi Muhammad. Kita lanjutkan. Satu, tidak ada saksi mata yang melihat Jibril atau malaikat membawakan Al-Quran ini kepada Muhammad. Nggak ada saksi satupun. Muhammad pernah mengatakan bahwa ketika ditanya oleh orang-orang kafir Quraisy dan orang Kristen, orang Yahudi, bahwa Muhammad ini, wahyu itu turun ketika dalam selimut dengan Aisyah. Tapi selalu dengan Aisyah. Ini yang katanya guru besar Al-Quran, hafiz Al-Quran, guru hadis. Tapi begonya itu luar biasa. Jadi Al-Quran itu tidak langsung turun 6.666 ayat. Tidak semuanya sekali turun. Kalau semuanya sekali turun, itu bukanlah sebuah kitab suci. Udin ini mengatakan bahwa Nabi Muhammad ini mendapatkan wahyu dari Allah atau mendapatkan ayat Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad ini di dalam selimut Aisyah. Ketika berselimut dengan Aisyah. Inilah kebohongan Saifuddin Ibrahim, inilah fitnah Saifuddin Ibrahim kepada agama Islam. Jadi mereka ini hanya bisanya ngoceh, tapi tidak mampu untuk membuktikan apakah ada ayat yang benar dibacakan oleh Saifuddin Ibrahim di dalam Al-Quran. Saifuddin Ibrahim ini kan hanya tahunya mempelintir ayat Al-Quran, mempelintir hadis,
Kalau nggak memelintir ayat Al-Quran, kalau nggak memelintir hadis, Saifuddin Ibrahim nggak mendapat makan. Saifuddin Ibrahim selalu ngemis-ngemis donasi. Sedikit-sedikit donasi, sedikit-sedikit donasi. Kalau nggak dikasih nggak donasi, ya seperti kebiasaan Saifuddin Ibrahim. Saifuddin Ibrahim ngamuk sama orang Kristen. Nah, jadi mereka itu selalu mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad. Bagaimana tercipta dan prosesnya manusia, itu semua diceritakan di dalam Al-Quran. Dan ilmuwan dunia sudah mengakui hal itu kalau Al-Quran ini benar. Di dalam Alkitab tentang penciptaan langit dan bumi aja sudah salah. Kenapa? Karena dikatakan di dalam Alkitab tercipta dulu pohonnya baru tercipta mataharinya. Sedangkan pohon ini sangat memerlukan cahaya matahari. Kalau nggak ada cahaya mataharinya, pohon ini nggak akan hidup. Jadi teman-teman di sini bisa buktikan ya. Cari benda yang berukuran bulat itu lebih besar dari bola. Kemudian letakkan pohon di dalamnya. Kemudian ditutup, nggak boleh kena cahaya matahari, nggak boleh kena air, pasti pohonnya mati. Kalau nggak ada matahari, itu hujan pun nggak ada. Karena air itu menguap ketika mendapatkan cahaya matahari. Kalau nggak ada cahaya matahari, air ini pun nggak bisa menguap. Kalau nggak air ini nggak bisa menguap, otomatis hujan nggak akan ada. Nah, jadi kalau mereka mengatakan Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad, jelaskan seperti ini, pasti mereka itu akan diam membisu. Nah, jadi kepada teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.